Makanya kalau orang punya kesempatan nyari pasangan, dia mau nyari pasangan, jadi jomblo aja, dia mau nyanyiin Allah tuh. Kenapa lo mau kawin? Gitu kan? Gue pengen kayak Allah, kalau Allah kan jomblo, gue juga jomblo, enak kayak jomblo. Jadi enggak ya? Kalau bisa cepat-cepat. Boleh nggak ngejomblo? Boleh. Cuma kata Rasul kan gitu, nikah sunnati, kamu pergi bareng sunnati palesa ini. Dianjurkan nih nikah. Dia nggak nikah itu kenapa? Asal dia nikah, asal dia tidak nikah karena benci dengan syariat itu yang nggak boleh. Ngapa lo mau kawin? Supaya gua nggak mau kawin. Sebel sama pernikahan, terus. Karena nikah itu adalah sunnah. Paman pergi bareng sunnati palesa ini. Orang yang benci dengan syariat nikah itu bukan golongan umat Rasul. Nggak apa-apa nggak nikah, tapi jangan benci dengan pernikahan. Karena ada orang-orang yang tidak nikah, karena benci dengan pernikahan. Sebelah kan begitu kan, kagak mau nikah. Tapi manusia pun punya hasrat. Nah kembali ke sini, wasyatu al-waktu ini yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr, dan malam apabila berlalu. Ini ada kata yasr, berjalan. Malam yang berjalan. Maka ada kata asra, isra. Isra itu artinya perjalanan, isra itu. Nah yasr ini artinya berjalan. Malam yang berjalan. Kan malam tidak selamanya malam. Nanti dia akan berubah menjadi siang. Siang akan berubah menjadi malam terus gitu. Jadi malam di dalam apa itu ada malam walaili idza yaghsha. Ada gitu kan? Ada malam yang pekat, ada malam yang berjalan. Ada walaili idza yaghsha, ada walaili idza saja, ada walaili idza yasqa. Yasqa tadi malam yang berjalan. Akan ada perubahan mulai dari jam maghrib terus berjalan nih sampai subuh. Pada ayat 1:4 ini, seorang ulama bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan orang ayat 4 ayat awal ini berkaitan dengan akhir surat. Ujung suratnya apa tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat 1 sampai 4 pada surah Al-Fajr ini akan berkaitan dengan ujung ayat. Ujung ayatnya itu adalah apa? Wahai jiwa yang menenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kaitannya di mana? Kaitannya adalah orang yang bisa menjaga dan memanfaatkan dengan baik waktu fajar. Yang pertama. Kemudian orang-orang yang mampu berbuat, mampu beramal pada 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya, sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Yang keempat, orang yang bisa bangun di tengah malam ketika malam berjalan. Kalau 4 ini dijaga oleh orang itu, maka orang itu nanti akan meninggal dalam kondisi mutmainnah. Makanya di dalam nanti surat kita bahas. Kan ujung suratnya apa tuh akhirnya? Ayat-ayatnya apa? Paling belakang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr Pak. Apa Pak bacanya? Iya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa
bisa menjaga 4 ayat awal ini, insya Allah akan dapat jaminan orang yang kata Allah disambut oleh para malaikat ketika meninggal dibilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah dengan kondisi Allah ridho dan kabul. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, welcome, selamat datang di surganya Allah. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang mampu menjaga, merawat, menggunakan kesempatan yang ada pada ayat 1 sampai 4 dalam surat Al-Fajr. Apa saja? Ayat pertama, dia mampu menjaga dengan baik waktu fajarnya dengan dia sholat subuh, sholat qabliyah subuh, gunakan waktu fajar itu dengan baik. Yang kedua, dia mampu menjaga, menjalankan amalan-amalan 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Kita sudah bahas dulu tuh, ya, 10 awal. Kemudian orang-orang yang mampu menjaga dan meningkatkan sholat wajib dan sholat sunnahnya, lalu dia bisa bangun malam, maka insya Allah matinya husnul. Mati tenang, Pak. Kita sudah bahas mati tenang. Nanti kita bahas mati tenang. Ciri-ciri orang yang mati tenang adalah orang yang mati nggak punya utang. Tuh ciri awal tuh. Nanti kita bahas sendiri. Nanti kita bahas. Salah satu ciri orang yang mati tenang adalah orang yang mati tidak punya. Berarti ada kaitan nih, ternyata 4 ayat ini awal itu bisa membereskan masalah-masalah dunia kita. Mau mati tenang? Jangan mati tenang, Pak. Selagi punya utang, hidup aja nggak tenang, apalagi mati. Benar nggak? Hidup aja nggak tenang, apalagi kalau sudah. Makanya insya Allah mudah-mudahan, semoga ini haknya Allah, rezeki itu haknya Allah. Makanya minta sama Allah, ya Allah, kasih saya kemampuan untuk bisa membayar utang. Jangan minta banyak duit, karena kalau minta banyak duit dikasih, niat bayar nggak ada. Ada, dikasih Allah duit, tapi Allah nggak timbulkan niat untuk bayar. Maka minta, ya Allah, kasih saya kemampuan buat bayar utang. Kalau bicara kemampuan bayar utang, mampu duitnya, mampu melaksanakan. Berapapun besar yang utang itu, insya Allah Allah akan lunas. Allah akan bayar. Baik, sampai sini dulu deh. Ada mau tanya enggak? Ya, makanya masalah witir tadi Ustaz. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabat, surat-surat apa aja yang dibaca oleh beliau? Terima kasih Ustaz. Salat witir itu salat malam. Jadi kita sepaham dulu nih. Rasulullah SAW itu sholat tiap malam itu 11. Dalam 11 kan. Bagi Ramadan maupun luar Ramadan. 11 itu ulama mengatakan atau Rasul mengatakan itu semuanya witir, Pak. Semuanya witir. Bukan tahajud, Ustaz. Nah, saya bilang sholat yang dikerjakan malam hari setelah tidur, setelah Isya itu disebutnya tahajud. Disebutnya tahajud. Walaupun dia tidak niat, aku niat sholat tahajud, dia niatnya sholatnya taubah, sholatnya apapun, tetap disebutnya tahajud. Lagi disebutnya tahajud. Beda dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu dikerjakan sebelum tidur. Waktunya sama-sama bersisa. Caranya nih, baik tahajud maupun qiyamul lail kita harus paham nih.